Halo Sobat Gempi, saya Amri dari Ngomongin Filantropi. Sebagai mahasiswa, saya berkewajiban dan merasa harus untuk memberikan gagasan, masukan, dan saran kepada pemangku kebijakan terkait isu-isu kehidupan yang terkadang luput dari perhatian. Mengingat fokus studi saya adalah pemberdayaan yang berkelanjutan, maka izinkan saya untuk memberikan sedikit pandangan terkait bagaimana seharusnya lembaga pengelola dana masyarakat berperan sehingga dana yang dititipkan masyarakat dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Apakah teman-teman familiar dengan istilah Basnas, BWI, Dompet Duafa, Yatim Mandiri, atau kitabisa.com? Ya, betul. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang sudah resmi dan terverifikasi serta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dana masyarakat. Tentu, lembaga-lembaga tersebut merupakan sebagian kecil dari sekian banyak lembaga pengelola dana masyarakat yang ada di Indonesia, yang melatar belakangi lahirnya berbagai macam lembaga pengelola dana masyarakat di Indonesia tidak lain dan tidak bukan karena jiwa kedermawanan masyarakat kita sangat tinggi. Masyarakat kita masih menjadi yang nomor satu dalam urusan saling membantu. Saya harap yang ini tetap begitu. Potensi dana masyarakat di Indonesia sangat besar. Bahkan dari unsur zakat saja bisa mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Bayangkan, jika dana tersebut dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menstimulasi perekonomian di tingkat mikro dan makro. Gambarannya seperti ini. Jika dana masyarakat disalurkan dengan tepat manfaat dan tepat guna, tentu unsur terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga, mempunyai kesempatan dan daya beli untuk kemudian menggerakkan perekonomian serta kurva permintaan dan penawaran. Hal ini akan mempengaruhi harga nasional serta kemudian mempengaruhi perekonomian di tingkat makro. Dana tersebut selain digunakan untuk menstimulasi daya beli di tingkat mikro, juga kemudian dikelola secara produktif untuk kemudian memunculkan usaha-usaha baik tingkat kecil, mikro, dan menengah sehingga dapat memberikan banyak pilihan yang kemudian menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Itu gambaran sederhana jika dikelola dengan baik dan benar serta dikelola secara profesional. Namun sayangnya, lembaga pengelola dana masyarakat di Indonesia kebanyakan masih bersifat dan berperilaku serta berperan sebagai penghubung saja. Sehingga secara tidak langsung lembaga pengelola dana masyarakat mendidik mereka yang dibantu hanya tahu caranya bergantung. Tentu, ini berbahaya dan harus dievaluasi karena sama saja pada akhirnya mereka yang dibantu pun buntu di ujung karena dana yang diberikan tidak berkelanjutan, hanya sekali pakai, sekali habis. Ini tentu tidak mengubah status sosial dan status kehidupan dari mereka yang dibantu. Tidak mengubah mereka dari awalnya yang menerima donasi menjadi mereka yang kemudian berinvestasi dan memberikan donasi. Hal ini menjadi warning karena kemudian potensi yang besar dari dana masyarakat menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam membuka platform donasi yang pada akhirnya tujuannya bukan untuk membangun negeri ataupun membangun masyarakat lagi, melainkan memperkaya diri. Lalu, bagaimana seharusnya lembaga pengelola dana masyarakat berperan? Caranya, saya menyebutnya dengan istilah to be a part in the art. Begini ilustrasinya.
The art of investment artinya lembaga pengelola dana masyarakat mentransformasi dan mengubah mekanisme pengelolaannya dari yang semula terkonsep kumpulkan, salurkan menjadi kumpulkan, abadikan, dan salurkan. Abadikan inilah yang kemudian disebut sebagai the art atau the art of investment. Alur aliran dana masyarakat yang semula terkonsep ataupun dikonsep dikumpulkan sebanyak mungkin, kemudian disalurkan sebanyak mungkin, hari ini atau melalui mekanisme ini, alur aliran tersebut diubah dari yang semula kumpulkan dan salurkan tersebut menjadi kumpulkan, abadikan, dan salurkan. Di dalam konsep abadikan ini atau the art ini kemudian akan menghasilkan atau melahirkan 3 kondisi pengelolaan. 1. Profit oriented. Pengelolaan berbasis keabadian. Mengapa keabadian? Karena dalam konsep ini akan menuntut lembaga pengelola dana masyarakat menginvestasikan dana yang terkumpul terlebih dahulu dan menyalurkan manfaatnya. Manfaat inilah yang kemudian secara terus-menerus dan kontinu akan dirasakan oleh masyarakat. Ini mengindikasikan dan mendorong lembaga pengelola dana masyarakat tidak lagi bergantung hanya pada donasi untuk menjalankan program-programnya. Kondisi pengelolaan yang kedua, saya menyebutnya sebagai social oriented. Social oriented itu pengelolaan berbasis pemutus rantai kesenjangan. Hal ini diupayakan melalui pemanfaatan hasil dari profit oriented, namun fokusnya adalah social impact. Dan yang ketiga dari kondisi pengelolaan tersebut adalah sociopreneurship, yakni pertemuan antara profit oriented dan social impact atau social oriented itu, yakni pengelolaan yang mendorong dan menstimulasi pemberdayaan berkelanjutan, yakni dengan mendorong unit-unit terkecil dari masyarakat memiliki kemampuan untuk mampu berdiri di kaki sendiri melalui bantuan-bantuan serta paket usaha yang kemudian didampingi dan dilakukan secara kontinu. Dengan tanpa menghilangkan unsur pendampingan selama pemberian bantuan, mekanisme ini akan memberikan serta mengubah status sosial masyarakat dari yang awalnya menerima donasi menjadi mereka yang kemudian memberikan donasi. Contoh kasusnya seperti ini. Bayangkan ada sebuah keluarga yang memenuhi syarat mendapat bantuan dari lembaga pengelola dana masyarakat. Melalui mekanisme social impact dan sociopreneurship, maka akan terselesaikan 2 masalah. Pertama, anaknya misalnya dibantu melalui social impact mendapat akses pendidikan sampai kuliah, sampai sarjana. Ini akan membuka peluang yang lebih besar untuk anak tersebut menggapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Karena dengan pendidikan yang baik, saya yakin akan mengubah status sosial seseorang. Dengan pendidikan yang baik akan mengubah pola pikir seseorang, akan mengubah cara dia melihat dan bertahan hidup. Tidak lagi bergantung pada orang. Yang kedua, ayahnya misalnya dibantu melalui mekanisme sociopreneurship. Melalui bantuan paket usaha, tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di keluarga tersebut. Hal ini memicu keluarga yang lebih mandiri melalui ekonomi yang berdikari. Ini dari satu keluarga. Bayangkan 10 keluarga, 15 keluarga dibantu melalui mekanisme ini. Tentu ekonominya jalan, serta status sosialnya berubah. Secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian di tingkat nasional. Mekanisme to be a part in the art adalah mekanisme yang mengupayakan lembaga pengelola dana masyarakat di Indonesia
agar berperan dalam mengubah status sosial masyarakat yang dibantu secara lebih terhormat dan bermartabat. Sehingga lembaga pengelola dana masyarakat di Indonesia tidak lagi mendidik mereka yang dibantu hanya tahu caranya menengadahkan tangan saja, namun dapat mengubah mereka menjadi kondisi yang lebih baik melalui mekanisme yang lebih baik juga. Pemberdayaan yang berkelanjutan tidak akan tercapai apabila saya berjuang sendirian. Saya butuh uluran dan bantuan dari teman-teman semuanya dalam mendukung dan mendorong terciptanya ekosistem siswa serta ekosistem lembaga pengelola dana masyarakat yang berorientasi kemajuan dan keberlanjutan. Oleh karenanya, saya mengajak teman-teman untuk selalu berbenah, untuk selalu kritis dalam melihat mekanisme kerja suatu lembaga pengelola dana masyarakat. Hidup di zaman teknologi, semakin banyak cara untuk berbagi dan semakin banyak cara juga untuk kita berperan. Misalnya, join di program studi manajemen zakat dan wakaf misalnya, atau ikut berdonasi melalui platform-platform yang sudah terverifikasi agar bentuk dan bukti cinta kamu tidak dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta tidak punya hati. Menjadi bagian kebaikan adalah kebaikan dan tidak ada salahnya menjadi sebuah bagian kecil dari sebuah kebaikan karena maknanya sama saja. Apalah artinya kebaikan yang sempurna jika tidak didukung oleh kebaikan-kebaikan kecil lain. Sekian dari saya. Salam filantropi, salam gempi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.